Nah, tapi saya pernah jual sate pical itu dulu, dilatih kewirausahaan di Andalas, itu saya bersyukur. Berapa pengusaha-pengusaha besar datang diundang jadi narasumber. Itu membuat kita makin yakin juga bahwa ini bisa nih semua. Akhirnya saya buka pecel lele. Pokoknya pasti bisa berhasil nih. Ilmunya gitu aja, yakin pasti bisa. Yang paling saya menguntungkan itu waktu itu, karena nggak ada uang itu, saya jual pecel lele gitu, pecel sama sate ya. Itu diambil di bawah jembatan. Ada ibu-ibu, tapi sate sama pecelnya itu enak. Saya bilang ke ibu itu, saya bawa aja ke asrama. Karena pasti anak asrama ini nggak bisa mengakses makanan pagi-pagi. Karena dia nggak bisa turun ke bawah asrama Andalas itu. Saya bawain itu, sate sama pecel udah dibungkusin. Tapi kata ibu itu, kalau udah dibawa berarti dianggap beli. Iya dong. Udah saya bilang, saya balik. Saya bilang. Akhirnya saya bawa, 1 minggu bangkrut, nggak ada beli orang, nggak banyak lah, 2 minggu juga gitu. Tapi senangnya saya waktu itu, kebagian saya, ketika nggak habis, saya bawa ke kampus, karena saya jam 8 udah masuk kampus kan. Itu saya bagi satu kelas itu, saya kasih sate pical gratis. 3 bulan, 2 bulan, udah mulai laku tuh. Saya antar itu dari asrama itu naik tingkat 2, tingkat 3. Walaupun waktu itu saya sempat juga dilarang, nggak boleh jualan di asrama gitu, karena sampah. Dianggap saya ada yang hilang lah. Saya bilang, saya jualan kok di sini. Saya bawa 100 laku, 200 habis. Sampai terakhir 300. Untungnya saya waktu itu hanya 2.000 per satu pical itu, 2.000 sate itu. Kenapa Anda masuk ke survei? Maksudnya waktu Anda datang ke Jakarta, ya, ambil S2 di UI kan, Pak? Iya. Kenapa Anda tertarik untuk jadi pollster? Karena begini, Pak Manian, nggak banyak pollster yang latar belakangnya ilmu politik. Ada juga sekarang, mohon maaf, kita bukan mohon maaf ya, kita merendahkan ya. Ilmunya nggak sesuai gitu. Contoh? Ya, misalnya dia jurusan apa? Iya, jurusannya apa, saya nggak mau sebut, tersinggung. Ya. Tapi bicara politik gitu. Jadi bukan apa, itu kan hak mereka, nggak masalah juga. Itu kan kalau dia punya kemampuan silakan juga. Nggak masalah. Ya. Tapi kenapa kita yang udah genuine S1 kita politik, S2 kita politik, S3 kita politik, masa kita nggak mau bicara tentang data, bicara tentang politik dan pakai data gitu. Karena kalau kita ilmuwan politik atau pengamat politik, kalau nggak ada data tuh gimana caranya gitu. Jadi kita ngayun-ngayun aja, asumsi, persepsi. Nah itu melatar belakangi saya harus turun ini sebagai representasi ya orang yang kuliah di ilmu politik gitu. Karena belakangan justru orang teknik yang ngurus politik gitu. Karena dia punya kemampuan. Saya nggak mau. Ini udah coupling kita kok. Masa kita dia nggak ambil bagian? Dan itu yang menjadi asbabun nuzul, menjadi saya ilmuwan politik, saya S1 politik, S1 politik di Andalas. Saya ilmu politik. S2 saya ilmu politik di UI, S3 saya ilmu politik di UNER Surabaya kan. Sekarang lagi masih ongoing. Ongoing. Masa kita tinggalkan ini gitu. Ya, luar biasa. Tapi base-nya on data gitu. Nah, kalau saya lihat dari CV Anda tuh Anda memang besar di Padang, lahir di Padang, kemudian apa obsesi Anda datang ke Jakarta ketika obsesi politik, saya ambil S2 ya berhasil. Kenapa masuk survei secara hanya karena alasan yang tadi atau datang ke Jakarta alasan apa itu yang lain? Iya, memang orang Minang kan rata-rata merantau, Pak. Betul. Pertama modal datang ke sini saya dulu kan memang saya datang dengan pertama saya temui datang ke Jakarta tuh saya ketemu Buya Spi Ma'arif kan. Itu almarhum kan. Itu yang saya temui pertama lah itu waktu itu. Saya masih ingat tuh di apartemen Pasar Rumput itu. Terus? Ya dari situ saya melihat bahwa ya saya sebagai orang kampung ya, kuliah di kampung, saya juga dapat beasiswa terus kan. Saya mandiri dari kecil kan, nggak pernah minta uang sama orang tua. Nah termasuk saya ke Jakarta itu ya dengan modal apa adanya. Saya masih ingat tuh perjalanan sini tinggal di rumah orang kontrakan itu udah biasa. Nah sehingga ya waktu itu sih sebenarnya kenapa harus saya ke pollster turun ke apa? Ya, saya membaca bahwa fenomena ke depan marketing politik ya. Soal politik elektoral itu menjadi kajian penting ke depannya. Nah, itu yang menjadi landasan berpikir saya ya memang saya akan berupaya kan kita ingin tetap membangun bangsa ini dengan model macam-macam. Memberikan masukan, kritikan ya kan. Tentu. Makanya saya termasuk dianggap pengamat yang oposisi terus selama ini. Karena memang oposisi dalam konteks sebenarnya
ketika bicara dinasti, saya pasti agak keras. Bicara tentang demokrasi yang mundur, pasti agak keras. Tapi prinsipnya bagi saya adalah peta politik ke depan ini memang sebuah keniscayaan. Kita tidak bicara tentang big data, bicara tentang peta politik. Jadi saya kuliah itu sebenarnya dulu kuantitatif itu nggak terlalu minat sebenarnya. Saya kan kualitatif. Iya. Tapi belakangan justru saya kuantitatif. Iya, karena Foxconn ini kan kerjanya kuantitatif semua kan. Kita bicara tentang bagaimana metodologi, sampling frame, bicara tentang demografi responden, bicara tentang spot check, quality control, validasi, verifikasi, konfirmasi. Iya, apalagi Anda S3 juga lanjut. Iya, saya bicara tentang perilaku pemilih masyarakat yang kita pelajari. Itu ilmu yang dunia saya gitu. Saya senang. Jadi kalau saya baca jurnal, baca tentang ilmu-ilmu tentang elektoral, itu saya nggak betul-betul nggak terbebani. 100 halaman itu saya senang aja. Karena apa? Mungkin ini dunia saya gitu. Passion saya di sini dari dulu. Nah, yang namanya tadi uang, itu hanya bonus saja bagi saya. Ngalir aja kan, kemudian dapat survei, dapat ini. Tapi memang dunia ini memang dari dulu ya saya senang. Anda senangi ya. Itu yang penting landasannya. Jadi betul-betul saya yang nyaman aja. Dan jurusan Anda pas. Ya, saya bukan jurusan yang lain-lain gitu. Iya, pas. Betul-betul jurusan saya ilmu politik saya jaga dari dulu jurusan saya. Nah, ngomong-ngomong tadi Anda mengatakan mandiri sejak kecil, maksudnya apa tuh? Iya, saya nggak pernah minta uang dari orang tua dari dulu kecil, nggak begitu. Masa? Prinsip saya. Iya. Bahkan saya dulu S2 kuliah di UI. Nah, itu saya nggak berani juga minta. Karena saya merasa udah selesai. Orang tua saya udah ngantarin sampai S1 kan. Nah, ada salah satu orang yang baik sama saya temui. Saya mau kuliah di S2 di UI. Kurang biaya waktu itu 5 juta. Dia bantu. Dan kalau saya pulang pasti saya temui beliau. Saya beliin buah atau apa kan. Itu kita nggak boleh melupakan budi kebaikan orang kan di masa itu. Nah, itulah akhirnya uang masuk saya masuk di UI kan. Habis itu S2 saya juga dapat beasiswa unggulan waktu itu. S1 saya udah beasiswa juga. Di Andalas. Di Andalasnya. Nah, saya tinggal di rumah orang waktu S1 itu saya tinggal ya seperti kebanyakan orang yang merantau gitu. Emang waktu tempat Anda orang tua dengan Andalas agak jauh? Jauh. Saya sebenarnya dulu kuliah saya kan udah madrasah itu. Jadi udah kayak pesantren udah. Jadi tamatan SD saya udah berpisah sama orang tua. 1 minggu nangisnya. 1 bulan menderitanya. Karena masak sendiri nasi, pulang kan lapar itu. Ya jadi bubur nasinya, pulang habis itu cabai itu kita tapi hangus tangan semua. Masukin ke beras, masih ingat saya itu. Karena udah hangus karena guling cabai nggak bisa gilingnya, jadi hangus sampai pagi. Luar biasa. Jadi memang dari awal saya dari karakter kecil itu memang udah dibuat mandiri sama orang tua. Ya? Iya. Dari berapa anggota keluarga? Saya 5 bersaudara. Nomor berapa? Saya nomor 1. Pemimpinnya ya? Iya. Nomor 1. Jadi tinggal saya dari waktu kuliah pun saya tinggal nggak bayar. Tinggal di rumah di tempat jadi garim lah saya dulu. Biasalah, saya kan begitu tinggal di masjid gratis kan. Ya saya biasa untuk ngajarin. Emang dekat dengan kampus waktu itu ya? Jadi saya tuh kalau dari situ kelihatan Andalasnya di atas. Tapi nyebrang sungai. Nyebrang sungai. Seringkali pernah saya berapa kali jatuh, itu kain jatuh basah, ganti lagi balik. Karena kita lompat dari batu ke batu. Itu di zaman itu. Jadi sampai di atas itu saya harus pakai reksona lagi. Karena keringat. Nah, itu fakta. Enggak, itu berapa menit ya dari... Kalau saya mau jalan lagi ke gerbang, lumayan jauh naik angkot lagi, tapi muter. Tapi di zaman itu nggak ada jembatan. Jadi saya kalau pergi ke kampus kelihatan. Karena di seberang itu ada rumah musola itu kan, tempat tinggal saya. Jadi saya tuh berangkat, kalau airnya besar, saya nggak berani. Nggak berani ya. Tapi itu lompat dari batu ke batu. Berapa kali jatuh, basah, pulang lagi. Jadi kayak bermain silat dong. Iya, itu biasa. Tapi airnya jernih banget, waktu itu jernih banget, bersih. Jadi kalau kita bisa minum langsung airnya. Air di batang limau manis itu. Kalau mandi seger banget. Ya kalau nyuci ya di batu itu langsung nyuci. Jadi udah begitu dari dulu. Jadi dari mulai muda ya Anda di madrasah terus. Madrasah. Luar biasa ya. Memang kemandirian aja. Ditempa oleh keadaan. Iya, di keadaan. Nggak pakai apa-apa. Ya, sampai ke sini ya nggak bawa apa-apa. Memang kosong aja. Tapi percaya terus. Ya tinggal di sini berapa daerah rumah numpang aja dulu kan. Tapi itu yang meyakinkan bahwa petarung itu saya lihat ya yang betul-betul memang nggak dimanjakan gitu. Jadi sampai sekarang sejauh ini apa maunya saya terwujud gitu. Karena saya bilang saya pasti bisa mengatasi masalah, saya mampu.
Tapi memang nggak mudah ya. Tapi saya percaya dengan proses itu memang. Yang karbitan dengan proses beda. Saya termasuk pengamat yang lama dan berproses kan. Udah 3 kali pemilu saya jadi pengamat. Itu kan berat. Nggak tahan semua orang juga. Dari musim durian, musim rambutan, sampai musim manggis, saya tetap aja jadi pengamat sampai sekarang kan. Nggak tahan semua orang. Enggak, itu dan proses panjang. Iyalah, dan proses panjang. Pengakuan TV, pengakuan Awalnya dulu saya, partai. mimpi saya itu bagaimana bisa quick count di TV nasional itu terwujud. Terus terakhir bagaimana kita bisa survei sama orang gitu. Dulu kita pemilu aja survei hanya 1 berhasil. Itu pun udah senang sekali dapat survei 1. Tapi sekarang itu udah dikejar, udah banyak orang yang butuh kan. Karena memang tadi itu kita ingin qualified, kita jaga semuanya. Tapi intinya sih itu yang nggak mudah bagi saya untuk ke anak-anak gitu, bahwa kita di Power OK Pepet, kita susah itu membuat kita betul-betul sang petarung gitu. Jadi saya pulang dari kampus dulu itu Pak Penian, itu ini motivasi aja, bukan seri ya. Itu ya organisasi pulang ya, kan banyak orang mahasiswa di zaman itu kan kampus, kos, pustaka kan. Kalau saya nggak, pasti ada kegiatan di luar itu. Memang udah jiwa aktivisme ada ya? Iya, ada waktu itu, dan memang tidak hanya betul-betul waktu itu saya tuh kalau nggak ada uang itu waktu itu puasa gitu. Memang terasa itu. Nggak ada uang mau dimakan lagi, yang saya puasa. Itu saya terus terang di zaman itu kan. Nah, tapi saya pernah jual sate pical itu dulu, dilatih kewirausahaan di Andalas, itu saya bersyukur. Berapa pengusaha-pengusaha besar datang diundang jadi narasumber. Itu membuat kita makin yakin juga bahwa ini bisa nih semua. Akhirnya saya buka pecel lele. Pokoknya pasti bisa berhasil nih. Ilmunya gitu aja, yakin pasti bisa. Tapi akhirnya nggak jadi. Tapi kemudian buka laundry, saya coba juga. Buka tela-tela, waktu itu bumbu-bumbu dari ubi saya beli. Habis itu kita buka, nggak bisa dikontrol. Gerobaknya hilang lah habis itu, bumbunya nggak ketemu lagi. Dia jualannya berdasarkan kotak bumbunya dibawa kabur sama kotaknya. Tinggal gerobaknya aja kan. Nah, kita belajar dari situ. Nah, terakhir saya bisnis yang paling saya menguntungkan itu waktu itu, karena nggak ada uang itu, saya jual pecel lele gitu, pecel sama sate ya. Itu diambil di bawah jembatan. Ada ibu-ibu, tapi sate sama pecelnya itu enak. Saya bilang ke ibu itu, saya bawa aja ke asrama. Karena pasti anak asrama ini nggak bisa mengakses makanan pagi-pagi. Karena dia nggak bisa turun ke bawah asrama Andalas itu. Saya bawain itu sate sama picel udah dibungkusin. Tapi kata ibu itu, kalau udah dibawa berarti dianggap beli. Udah saya bilang, saya balik. Akhirnya saya bawa 1 minggu bangkrut, nggak ada beli, orang nggak banyak lah, 2 minggu juga gitu. Tapi senangnya saya waktu itu, kebagian saya, ketika nggak habis, saya bawa ke kampus, karena saya jam 8 udah masuk kampus kan. Itu saya bagi 1 kelas itu, saya kasih sate pical gratis. Teman-teman saya waktu itu senang sekali. Kenapa? Dapat pical sama sate gratis dari saya. Tapi 3 bulan, 2 bulan udah mulai laku tuh. Saya antar itu dari asrama itu naik tingkat 2, tingkat 3. Walaupun waktu itu saya sempat dilarang, nggak boleh jualan di asrama gitu, karena sampah. Dianggap saya ada yang hilang lah. Saya bilang, saya jualan kok di sini. Saya nggak mencuri, saya bilang. Akhirnya waktu itu dibolehkan sama Pak Rektor, masih ingat saya, Pak Musliar Kasim ya. Itu saya jual. Akhirnya apa yang terjadi? Laku, laris. Saya bawa 100 laku, 200 habis. Sampai terakhir 300. Untungnya saya waktu itu hanya 2.000 per 1 pical itu, 2.000 sate itu. Dapat saya uang waktu itu, 2007, 2008 itu, uang saya udah dapat itu, udah dapat gaji saya 200, 150 sampai 200 ribu di waktu itu. Per hari. Tanpa modal. Saya nggak ngerti cara buat sate. Saya hanya bawa aja. Saya main margin aja. Nah, itu cara saya. Jadi waktu itu saya udah kaya sebenarnya. Kaya dalam arti saya bagi sama teman-teman yang nggak habis tadi satenya, tapi saya dapat margin keuntungan dari tadi saya bawa itu. Nah, itu yang saya lakuni dari ini kan motivasi aja, bahwa memang saya bukan memang dari bawah, proses. Itu saya jalani. Dan sekarang udah punya putra berapa? Saya sekarang ada 3 putra. Wah, jadi ada nggak yang akan mengikuti? Kadang-kadang kalau kita cerita itu nggak didengar, nggak mau. Nah, memang maintenance-nya beda kan. Kalau cerita susah terus katanya. Jadi nggak nyambung memang kalau kita susah ke anak kan. Zaman sekarang. Apalagi memang kita memang bukan dimanjakan, memang nggak ada kan. Tapi kita itu yakin dulu bahwa kita bisa. Gitu. Nah, itulah sejarah ya kita kuliah sampai dapat beasiswa. Jadi memang apalagi dulu kan sekolah murah.
Kuliah murah. Masuk Andalas itu dulu hanya 2,5 juta. Sekarang saya dengar jurusannya itu ampun-ampun angkanya sekarang. Berapa? Ya udah ada yang 10 juta, ada yang saya nggak tahu ya, ada 8. Intinya ada mahal sekarang. Jadi kita memang produk murah sebenarnya. Bukan produk pendidikan mahal. Saya nggak pernah merasakan. Sekarang masuk TK aja 10 juta apa kan? Masuk SD, kuliah. Sekarang dulu saya itu masuk Andalas itu 2,5 juta zaman itu. S1 itu beasiswa juga. S3 saya udah ada uang lah, ada bantu juga gitu. Jadi nggak pernah memang merasakan pendidikan mahal, nggak pernah. Ya, tapi kalau S3 ini termasuk mahal, tapi karena kemampuan kamu ada ya nggak ada mahal lagi. Ini kapan selesainya nih kira-kira? Ya mudah-mudahan ini karena pemilu aja, pilkada aja, jadi banyak. Jadi agak nganggur sedikit ya. Tapi kapan perkiraan? Ya mudah-mudahan tahun depan. Dokter ya tahun depan ya. Jadi artinya kalau mulai dari SD, SMP, SMA, kemudian Andalas, setelah itu udah berapa tahun merantau sampai sekarang jadinya? Udah hampir 15 tahun kalau di Jakarta. 15 tahun, ya. Jadi memang tamatan SD udah merantau. Itu tadi nangis. Itu dari kampung ke sana ya, ke sekolah. Jadi, ya. Itu ibu sebenarnya sedih mau nangis gitu, tapi nggak bisa, harus dilepas. Jadi memang sejak itu baru saya pelajari itu, ternyata itu pentingnya kemandirian orang tua memisah dengan anak. Gitu. Di tamatan SD bayangkan dipisah, udah jauh jaraknya. Nah, kalau di Jakarta sejak 2009. 29 ya. Ya hampir 14 tahun, 15 tahun. 15 tahun lah ya. Iya, lumayan. Dan bersyukurnya saya nggak pernah balik ke kampung, tetap bertahan. Teman-teman saya yang merantau ke Jakarta juga nggak ada yang tahan, banyak juga yang pulang kan. Karena nggak mudah juga kan bertarung di Jakarta ini. Sekarang kata orang nggak apa-apa, kita punya kampung di Jakarta kan bukan DKI lagi kan. Jadi merantaunya ke IKN nanti kan itu. Merantau lagi. Kalau memang itu ibu kota, kita harus siap-siap merantau ke sana lagi. Bang Ian, ya kan? Bertarung kita di IKN nanti lagi ceritanya. Itu dunia Anda itu, dunia Pangi itu. TV nasional nanti di IKN, jadi narasumber kita ke IKN kan? Luar biasa ya. Jadi beliau ini 1 jam bercerita tapi terus mengalir kayak air ya. Karena ini hanya bukan ria tapi memotivasi anak-anak Gen Z, milenial sekarang yang cengeng kan. Apalagi dibilang generasi strawberry kan. Bentar-bentar gampang ini kan bunuh diri lah inilah. Kita memang betul-betul ya bersyukurlah dengan itu kita bersyukur jadi bertarung. Dapat hidup begitu ya. Dan orang tua bangga dong sama Anda kan, pasti anak pertama. Bangga, senang karena sampai sekarang tuh saya usahakan nggak boleh rekening orang tua tuh kosong, nggak boleh sama saya. Itu saya pasti saya transfer terus. Luar biasa. Karena bagi saya ya memang ya itu juga yang membuka pintu-pintu yang lain. Dan istri Anda mendukung. Mendukung saya juga. Bahkan saya suruh istri saya yang transfer gitu. Itu penting. Bahwa pokoknya nggak bakal miskin saya bilang. Karena orang tua masih hidup keduanya, itu saya syukuri. Iya, kalau udah selesai mau transfer kemana? Iya, itu. Karena mumpung dong, ya kan? Mumpung masih hidup kita. Dong, membalas. Karena nggak semua orang seberuntung saya punya orang tua dengan usia saya sekarang. Kan banyak juga yang udah nggak ada orang tuanya. Banyak teman-teman saya udah sukses juga. Cuma nggak bisa lagi gitu. Iya, udah lewat. Nah, kita masih ada kan. Usia orang tua berapa sekarang? Kan mereka udah ya hampir 60, ada yang 65 juga. 65 ya. Iyalah, Anda 38 kan? Nomor 1 kan. Berarti adik-adik masih di sana ya? Masih di sana semua, di kampung cuma saya aja di sini. Ya. Sama Pak Ian juga merantau kan sebenarnya kan? Memang iya sih. Kita merantau juga, kan? Iya. Di tadi kampungnya Pak Ian? Tarutung kan? Ya, kalau orang Medan sama Sumatera Barat memang petarung semua sebenarnya. Ya, memang Medan dekat aja semua. Tapi Padang lebih orang Minang. Karena memang Minang itu karakternya di situ. Memang ini juga kita nggak ditinggalkan warisan. Apalagi laki-laki nggak dapat apa-apa di sana kan matrilinear. Jadi apa yang ada kita cari yang nggak ada. Yang ada kasih ke anak perempuan, semua ke perempuan gitu. Sehingga membuat kita harus merantau kan. Itu karakter itu kan. Karena memang hati warisan kita nggak dapat. Jadi yang nggak ada yang kita cari. Bukan memperebutkan yang ada. Itu membuat orang Minang tuh perantaunya dia harus sukses kan. Nah, Anda berminat nggak jadi profesor misalnya mengajar di universitas? Pasti keinginan itu pasti. Bagus dong ya. Cuma kan itu harus prosesnya juga Nggak panjang ada masalah lagi. Itu proses. Kemampuan untuk menulis kan. Iya, ada minat. Temukanlah sebuah pendalaman apapun dari survei-survei ini karena ini kan dinamis semua juga kan. Dinamis juga. Apa yang selera orang kemarin
3 pemilu dan sekarang udah beda lagi. Generasinya beda. Cepat sekali perubahannya. Besok itu udah bicara tidak survei lagi, big data semua, data analis. Itulah. Kita kalau nggak menyesuaikan ya lewat. Nah, itu dia. Dunia berubah. Iya, dunia berubah. Anda sudah selangkah di depan. Iya. Apa sekarang aja AP aja sekarang ada IA, ada yang artificial intelligence itu kan canggih-canggih sekarang. Iya. Wah, Gen Z milenial udah canggih banget. Iya. Jadi anak usia pertama udah usia berapa anaknya? Baru SD kelas 5. Kelas 5 ya. Berarti kelas 5 terus? Ya, habis itu kelas 1 SD sekarang nih yang nomor 2. Dan yang kecil masih mau TK. Iya. Ibu kerja? Iya, dokter. Di dunia apa? Dokter? Iya, dokter. Wah, luar biasa Bapak ini. Iyalah. Duren sawit kan? Iyalah. Iya, dia juga pasti rela transfer lah. Dia menerima uang terus dari orang tiap hari. Anda beruntung sekali ya. Terima kasih loh ya. Iya. Nanti kita akan undang-undang lagi kan, ya kan? Masih dinamis ini, ya kan?